Ini ada usul dari sebagian masyarakat melalui ahli hukum, Mas. Iya, Pak. Firly Bahuri jadi tersangka, ahli hukum sebut yang cocok itu, yang setimpal itu adalah hukuman seumur hidup. Ya. Apa komentar Mas Novel? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan yang meninggikan, memperbesar, dan memperbanyak kewarasan. Alhamdulillah hari ini penggawa kewarasannya adalah Novel Baswedan. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik, Kita Pak. sekarang sudah sama-sama botak, cuman yang satu dibotakin pada saat Firly ditangkap, saya setelah itu. Iya. Yang pasti sama-sama putih. Ya, baju sama putih. Ini ada yang menarik nih. Jadi kita akan bahas lagi pasca penetapan tersangka. Mas, apa beda respon teman-teman di KPK sendiri dan publik ketika penetapan tersangka terhadap Firly? Iya. Menarik, Pak. Memang kalau dilihat kan publik merespon baik sekali. Dan saya kaget juga ketika hari apa kemarin ya? Rabu, Pak ya? Hari Rabu, iya betul. Kita lakukan aksi di depan kantor KPK. Dan kemudian waktu sholat asarnya saya sholat di masjid KPK. Kamis, Mas, mohon maaf. Kamis ya, Pak ya? Rabu dini hari. Rabu dini hari, betul. Acaranya Kamis itu ya. Itu ternyata pegawai KPK meresponnya itu seperti terbebaskan gitu. Seperti yang selama ini terbelenggu gitu kan, dan kemudian terbebaskan. Jadi mereka juga memandangnya dengan sukacita. Saya bisa memahaminya begini, Pak. Memang informasi yang saya peroleh, Firly itu orangnya dominan dan ya agak tega lah gitu. Jadi pegawai ini takut sama dia. Ya, kalau sudah PNS, Pak, kan jadi pindah-pindahkan begitu saja, Pak. Kalau dulu ketika masih belum menjadi PNS, yang bersangkutan ketika nolak untuk ditempatkan di tempat lain sesuai dengan yang dia kehendaki, dia nggak akan terjadi situasi itu. Jadi bisa sewenang-wenang gitu ya? Jadi situasi seperti itu. Dan saya melihat sebenarnya informasi bahwa Firly diduga melakukan penyimpangan, pelanggaran serius, ataupun diduga melakukan tindak pidana korupsi, itu banyak beredar. Dan mereka mengerti situasi itu. Masalahnya kan mereka takut mau melapor kemana. Tapi yang paling menarik adalah berita dari Polda yang menyatakan ada 2 pimpinan KPK lain yang juga terlibat. Tapi sudah tahu. Ya, maksud saya, ini kan keterlibatannya, apakah itu berkaitan dengan masih kasus yang sama? Atau itu juga berkaitan dengan ini yang lain ya, Mas? Iya. Jangan-jangan dua-duanya. Karena gini, Pak, sebetulnya melihat 2 pimpinan ini siapa gitu kan, mudah, Pak. Kita lihat aja yang belain itu siapa. Biasanya kalau ada orang yang punya irisan yang sama atau frekuensi yang sama, dia cenderung membelain. Dan ini kita lihatlah ada pimpinan KPK yang membelain begini, Pak. Ini pembelaannya menurut saya kebangetan, Pak. Dia bilang bahwa selain bilang bahwa dia nggak malu, Pak, ya, itu sudah memalukan omongan itu. Tapi dia bicara saya begitu. Nggak malu kok, padahal bisa memalukan. Iya, nggak perlu disebut namanya kan, Pak. Saya nggak mau minta maaf kok. Gitu. Saya nggak mau minta maaf. Yang lebih lagi adalah dia bilang bahwa dia ingin agar posisi Firly itu tetap menjadi pimpinan, tetap bekerja seperti biasa, toh belum ada putusan hukum berkekuatan tetap. Ini dahsyat, Pak. Karena apa? Saya ingat hari Kamis itu, Firly Bahuri diduga memimpin expose. Memimpin expose, Pak. Jadi tersangka kasus korupsi. Ini Presiden penetapan pemberhentian sementaranya kapan ya? Kamis malam. Kamis malam. Terus Kamis pagi dia memimpin expose. Memimpin expose perkara tindak pidana korupsi. Yang memimpin adalah tersangka tindak pidana korupsi. Lucu, Pak. Iya, bukan lucu dong, Mas. Memalukan. Dan ini, Pak, yang saya lihat begini. Bayangkan kalau seandainya kata-kata dari pimpinan KPK ini yang membela Firly terus-terusan ini, Pak. Ini diimplementasikan dalam dalam kegiatan atau dalam praktek penegakan hukum. Saya khawatir kerusakannya begitu besar. Contohnya begini, Pak. Seandainya semua tersangka KPK, baik dia menteri, dia gubernur, wali kota atau bupati, begitu dia tersangka oleh KPK,
maka dia tetap menjabat. Dia bilang kan belum ada kekuatan hukum tetap. Dia tetap mengambil keputusan-keputusan penting. Dia tetap melakukan tugas-tugasnya sebagai pejabat tadi. Ini begitu apa ya? Mengganggu akal sehat betul, mengganggu kewarasan ini, Pak. Dan kalau kita bandingkan dengan Syahrul Yassin Limpo, jadi ketahuan tuh bedanya, kelasnya ketahuan. Betul. Syahrul begitu ditetapkan, terus kemudian dia mengundurkan diri gitu. Jadi itu jiwa kesatrianya tuh ya kelihatan banget. Ini yang satu ini, ya Allah, Muhammad ya. Ya, rusaknya luar biasa. Jadi udah sampai seperti itu, masih tetap mau ini memimpin Expose. Jadi kalau mau dibandingkan, Pak BW mau katakan bahwa mentalitas SEL itu masih agak mending daripada Firly. Iya, artinya dalam konteks itu Mas ya, dua-duanya melakukan kejahatan, iya. Cuma dalam konteks dia sebagai pejabat, dia mengambil sikap beyond the law kan itu sebenarnya, dan itu yang diperlukan itu sebenarnya. Karena begini kan, Pak, kalau kita bicara kejahatan tidak pidana korupsi itu kan terjadi ketika ada perilaku yang mengkhianati amanat untuk bertindak atas nama negara atau untuk kepentingan negara. Kan seperti itu, Pak. Kalau sudah mengkhianati, masih disuruh jalankan pekerjaan lagi atau menjalankan amanah lagi, ini kewarasannya di mana gitu. Dan yang paling mengerikan sebenarnya ketika dia melakukan expose, ada informasi yang berkembang di masyarakat, expose-nya itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan Kapolda. Metro. Iya, Kapolda Metro. Jadi kayaknya tuh dia itu kelihatan Mas, dia menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk menyerang Kapolda Metro. Kan menurut saya itu kan jadi ya ini yang disebut dengan abuse of power ya di sini gitu loh. Makanya kalau menurut Novel dengan cara kayak begitu, kayaknya kalau saya sih mengusulkan perlu segera ditahan tuh Mas. Iya. Memang Firly ini luar biasa. Dan saya bukan sekedar melihat dari itu saja, Pak. Yang bersangkutan diduga banyak melakukan tindak pidana korupsi yang lain. Yang kedua, yang bersangkutan bisa jadi ada orang-orang lain di KPK yang berbuat bersama-sama dengan dia. Baik itu di level pimpinan maupun di level di bawahnya. Dan yang ketiga, saya yakin ada pengelolaan uang besar yang itu bisa aja melibatkan seseorang untuk mengatur, menempatkan dan lain-lain. Jadi kalau orang begini tidak segera ditahan, maka dampaknya akan besar. Dia masih bisa menggerakkan orang lain, dia masih bisa mengatur strategi bagaimana caranya mengeliminir jangan sampai ketangkap semuanya gitu kan. Begitu juga dengan harta-harta yang diduga hasil kejahatan tidak pidana korupsi. Bisa diatur, disembunyikan, dikamuflasekan agar tidak ketahuan. Oke, ada 3 soal lagi, Mas. Pertama, alhamdulillah dia sudah tidak diberi akses, tapi masih tetap boleh masuk kantor. Nih, maksud saya tidak diberi akses, apakah kemudian seluruh otoritasnya itu berhenti? Kan sekarang pimpinan KPK sudah ada kan? Nah, itu menurut saya menarik. Kalau menurut Mas Novel gimana? Itu bagian yang pertama. Mestinya otoritas sudah harus berhenti semua, karena kan yang bersangkutan sudah diposisikan diberhentikan sementara. Jadi ketika bicara kami pun, Pak. Dulu ketika TWK abal-abal ala Firly gitu kan, yang dibuat bahwa seolah-olah kami itu dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan, padahal fakta-faktanya manipulatif dan rekayasa dan melanggar hukum. Kalau kemudian dibandingkan dengan kami, begitu kami dinyatakan ada TWK-nya, Firly langsung membuat surat agar kami melepaskan semua kewenangan dan tugas-tugasnya. Firly langsung bikin surat, Pak. Padahal kalau kami dianggap tidak lulus TWK, asesmen TWK. Asesmen itu kan sifatnya hanya memotret, Pak. Kalau seandainya betul-betul kurang, kan diberi pelatihan. Seharusnya begitu. Dan saya jamin garansi 1000%. Nggak mungkin kurang. Kalau dibuka nilainya yang disembunyikan itu dibuka pasti nggak mungkin ada masalah. Tapi kita kan tidak kamuflasekan. Kalau kami terus dibandingkan dengan seorang yang melanggar etik berat, jelas beda jauh. Dan ini sudah disebut tersangka. Pidana. Tersangka. Lebih parah lagi. Dan terus bagaimana mau disandingkan dengan apa lagi gitu, Pak? Jadi apa sarannya kepada pimpinan KPK yang baru, Mas Novel? Gini. Karena Firly ini berbuat korupsinya di KPK.
bukan sebelum menjabat pimpinan KPK. Yang kedua, dia berbuat korupsi dengan menggunakan kewenangan-kewenangannya di KPK. Oke. Yang ketiga, jelas dia telah mengkhianati KPK, mengkhianati pemberantasan korupsi. Terus gimana? Kira-kira apakah kita, seandainya kita di mana letak kepantasan dia untuk tetap ada? Seandainya gini, Pak BW punya rumah, ya kan? Apakah Pak BW masih mau memberikan ruang untuk orang yang diduga mencuri barang-barang rumah Pak BW punya akses rumah? Logikanya sederhana begitulah Pak BW. Ada logika sederhana lagi di dalam publik, Mas Wawan. Ya. Kalau dia sudah memberakin, ya sudah buang air kotoran masa terus kita disuruh nyebokin dan disuruh bersihin itunya. Waduh, keterlaluan itu. Nah, ada yang kedua lagi, Mas. Ini kaitannya dengan itu loh. Salah satu pimpinan KPK mengatakan dia akan mendapatkan bantuan hukum. Nah, apalagi ini. Ini pasti yang bicara orang yang selama ini bela-belain Firly kan. Nah, diduga keras seperti itu. Jangan-jangan bagian dari itunya juga ya, Mas ya. Iya, jadi gini, Pak. Kalau kita perbandingkan dengan pimpinan KPK selama ini, rasanya Pak BW waktu itu dikriminalisasi pun Pak BW menggunakan advokat sendiri lah. Maksudnya pengacara sendiri dalam pembelaan. Dan yang kedua, ini tidak pidana korupsi. Dilakukannya di KPK. Yang dikhianati KPK, yang hancur nama baiknya di publik KPK. Yang membuat kemudian masyarakat tidak percaya terhadap KPK. Terus kemudian masih diberikan pembantuan hukum. Ingat, ini uang negara, Pak. Bantuan hukum yang akan diberikan itu oleh pegawai KPK yang dibayar uang negara. Jadi, apa ya? Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Karena saya susah mengatakan sesuatu yang jauh dari kewarasan gitu loh. Kita jadi gagal paham nih, Mas, begini caranya nih. Iya, kacau, Pak, kacau. Ada kekacauan. Di mana integritasnya, di mana rasa memiliki KPK-nya, di mana rasa semangat memberantas korupsinya, di mana pimpinan KPK bisa menunjukkan bahwa dia benci dengan pelaku perbuatan korupsi. Nggak ada, Pak. Permisif sekali. Oke. Terus sampai sekarang saya tidak mendengar apa kata Dewan Pengawas, Mas. Masih ada, Pak. Mas Novel kalau ngomong Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini saya nggak pernah ukur sebenarnya, nggak pernah hitung lagi. Tapi sebetulnya saya pernah katakan juga begini, kemarin ketika di depan kantor KPK. Saya katakan bahwa Dewan Pengawas ini sudah benar-benar melakukan kesalahan atau kekurangan banyak sekali. Bahkan banyak orang yang bertanya, ini sebetulnya keberanian Dewan Pengawas di mana? Saya khawatir beliau-beliau dengan kredibilitas yang luar biasa, yang selama ini dihormatin orang, kalau dia benar-benar tidak menggunakan kesempatan kali ini untuk bisa berbuat, maka saya yakin dia akan dilabeli sebagai pribadi-pribadi pengecut. Itu parah sekali, Pak. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dibuat? Selain dari, kalau memeriksa Firly, ya Firly sudah diperiksa kan, Pak. Cuman kan sebenarnya begini, Dewan Pengawas masih punya kesempatan untuk bisa berbicara dari hati ke hati kepada insan KPK lainnya. Orang-orang yang masih punya integritas, orang-orang yang masih ingin meletakkan harapan kepada KPK untuk bisa bekerja baik lagi. Tentunya orang-orang itu akan mau untuk berbicara kalau orang yang diajak bicara itu bisa dipercaya. Iya, betul, dan bisa berbuat sesuatu, bukan sia-sia. Kalau cuma bisa percaya, tapi percaya sama tembok. Nah, ngomong tapi nggak ada actionnya apa-apa, ya percuma. Iya. Tapi kalau Dewan Pengawas memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang berintegritas, sebagai orang bisa dipercaya, saya yakin di internal KPK banyak yang bercerita. Yes. Dengan begitu, jangan-jangan bisa terungkap banyak kasus yang selama ini dilakukan oleh oknum-oknum di KPK, agar KPK segera dibereskan, dibersihkan dari orang-orang yang berbuat tidak pidana korupsi. Oke. Ini ada usul dari sebagian masyarakat melalui ahli hukum, Mas. Iya, Pak. Firly Bahuri jadi tersangka, ahli hukum sebut yang cocok itu, yang setimpal itu adalah hukuman seumur hidup. Ya. Apa komentar Mas Novel? Kalau saya sangat setuju. Kenapa? Saya di beberapa kesempatan saya katakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Firly ini bukan lagi big fish, giant fish. Bahkan saya bilang kalau benar ini bisa dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh yang bersangkutan, tidak pidana korupsi ini, maka ini adalah yang bersangkutan penjahat besar. Kenapa? Kita lihat yang pertama,
dia telah mengkhianati kepercayaan negara. Ketika negara percaya dengan dia untuk bisa memberantas korupsi, jadi ketua pula. Tapi yang terjadi justru malah dia berbuat kejahatan korupsi. Yang kedua, kita lihat gara-gara perilakunya dia, ini menghancurkan kepercayaan publik. Bukan hanya masyarakat Indonesia, jangan-jangan dunia internasional kepada Indonesia. Yang ketiga, dia membuat orang-orang yang berbuat korupsi semakin berani. Dan semakin dengan berani pasti perbuatannya secara kualitas maupun kuantitas akan meningkat. Jangan-jangan kalau kita lihat tren selama 4 tahun terakhir ini atau 3 tahun terakhir ini, atau 4 tahun lah saya katakan, ini meningkat sekali praktek-praktek korupsi. Jangan-jangan ada kontribusinya dia. Oke. Dan kalau dilihat kerusakan KPK yang ditimbulkan gara-gara dia, ini sangat berat sekali untuk memperbaiki, butuh waktu lama. Jadi kerusakannya itu bukan sekedar secara material, tapi juga secara sistem, secara psikologis, psikis masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan itu bahaya sekali. Coba tolong dicariin banner-bannernya Pak Firly. Kan sekarang iya. muncul lagi tuh banner-banner yang dulu tuh muncul lagi tuh Mas. Banner dia ada kesan tuh kalau saya lihat bannernya tuh, satu dia adalah pimpinan yang bijak. Ini kalimat ini, siapa saja yang korupsi kita tangkap. Ya. Ini ngomongin diri sendiri, Pak. Iya. Ini kok belum ditangkap dia. Jadi mestinya siapa saja yang korupsi kita tangkap, Pak Firly harusnya ikhlas untuk ditangkap karena menangkap kita diri sendiri, ingin menindaklanjuti apa pernyataannya. Iya. Itu satu, Mas. Terus yang kedua ada lagi, kesannya itu dia memang pantas untuk jadi presiden. Ini coba, kami butuh presiden yang getol berantas korupsi. Ini kan Iya. Tapi bukan butuh presiden yang jadi tersangka korupsi gitu kan. Iya, betul, Pak. Dan jadi gimana Mas Novel itu? Memang saya pernah mendengar lah cerita-cerita soal ini dan saya mendapat informasi bahwa sepertinya memang dia tuh punya rencana itu. Rencana apa? Rencana untuk pada 2024 nanti dia bisa menjadi capres atau cawapres. Saya mendengar cerita itu. Walaupun tentunya serius nih, Mas. Perlu konfirmasi ya, tapi tentunya cerita itu cerita yang didengar oleh banyak orang. Dan cerita itu ternyata terkonfirmasi dengan banyaknya baliho-baliho, spanduk-spanduk, dan SMS blast. Bayangkan Pak, baliho-baliho itu dulu IM57 melapor ke Dewan Pengawas. Dan juga kemudian melapor Coba juga cek kepada ada lagi nggak yang lainnya baliho-baliho? Ini baliho, ini fotonya baliho. Iya. Baliho itu mahal loh Pak harganya tuh. Ini lain pemasang baliho tahu aja harganya nih. Ya sekarang 500 juta lebih harganya. Oh ya? Ya. Di beberapa tempat bisa miliar hitungannya. Jadi beda dengan spanduk kan Pak. Baliho tentunya nilainya besar. Dan saya khawatir itu semua dibiayai oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Dan informasi itu banyak Pak. Itu juga baliho itu. Coba sambil satu yang ini. Ini ada balihonya nih, apa nih? Di situ Komjen Pur. Berani jujur hebat, negara telah memberikan segalanya. Kini saatnya aku membayar kembali kepada bangsa dan negara. Kamu nyuri kok. Iya Pak. Sekarang gini loh Pak, kalau dilihat, selama ini pernah nggak pimpinan KPK melakukan ini? Nggak pernah. Apakah dia contoh yang baik? Atau selama ini pimpinan KPK yang nggak pernah begitu salah? Kan jadi kebalik-balik. Kalau saya melihat, ini dilakukan dengan ada motif. Yang pertama, kita lihat, ini harganya mahal. Bikin baliho-baliho itu mahal, Pak. Apalagi taruh di tempat-tempat yang khusus tertentu gitu. Iya. Biasanya kan baliho-baliho kan memang ada ini, Pak, ada tempat-tempat yang disediakan kan. Kita tinggal sewa aja kan, Pak. Jadi kalau melihat dari yang dipasang itu mahal. Dan tentunya nggak mungkin iseng, nggak mungkin terus kemudian beberapa klaimnya dia bahwa itu orang yang itu masyarakat yang fans. Terus masang. Nah, masuk akal, Pak. Mahal harganya itu. 1 unit mobil harga 1 kali pasang. Sekarang pun kita bisa konfirmasi. Masyarakat yang dulu, yang mana gitu loh. Sekarang mana wujudnya tuh masyarakat itu? Jadi saya khawatir Pak, ketika apabila benar bahwa memang dia punya motivasi untuk maju jadi capres dan cawapres, pastinya dia akan membuka dirinya untuk bisa digunakan sebagai alat politik.
Karena dia butuh dukungan politik. Jadi dugaan-dugaan orang bahwa Firly ini melakukan banyak hal dalam konteks sebagai alat politik, jangan-jangan benar. Karena apa? Logikanya orang kalau sudah membuka diri seperti itu, pastilah juga menghalalkan segala cara. Dan dia melakukan hal-hal yang itu adalah korup untuk bisa memperoleh rencana-rencana yang sudah dicanangkan itu. Itu ada gambar sama Pak Jokowi itu apa? Itu Pak Jokowi ya? Waduh. Kita berbakti untuk negeri, membebaskan NKRI dari korupsi. Sampingnya Pak Joko Widodo. Jadi itu kesan saya jadi kayak mau jadi calon presiden. Kalau begitu Mas, ada juga rumors yang berkembang tuh Mas Novel. Pak Firly itu, ini rumors sekali lagi ya, kita perlu konfirmasi itu. Cuma mari kita lihat ini. Pak Firly itu kalau ngelihat yang seperti tadi itu, ternyata juga kan kita lihat ada beberapa kasus di SDM. Iya, Pak. Pembocoran informasi itu ada seperti itu. Terus ada lagi sering ke beberapa pejabat tertentu kan, yang kemudian menceritakan case-case tertentu, diduga seperti itu. Dan itu apa mungkin jadi bagian dari ini juga ya? Kepentingan-kepentingan yang ingin memposisikan dia seolah-olah pantas untuk menjadi salah satu pimpinan nasional. Ya bisa jadi ada dua hal, Pak. Yang pertama adalah ketika dia membuka diri untuk menjadi alat politik dengan harapan ada timbal balik kan. Dia bisa menjadi dorong juga menjadi calon presiden atau wakil presiden. Ini kan tentunya timbal balik yang logis untuk bisa dilakukan oleh dia. Yang kedua, dia melakukan itu dalam membocorkan komunikasi dengan orang-orang tertentu atau pihak berperkara. Itu jangan-jangan untuk bagian mencari uang. Yang uang itu bisa jadi kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan biaya-biaya politik. Nah, ini yang bahaya ini, Pak. Dan kalau saya melihat begini, Pak BW, mungkin untuk menghitung-hitung kurang lebih nilainya gitu ya. Dulu 2021, sebelum saya dan kawan-kawan keluar, itu kami pernah melaporkan penyidik namanya Robin. Oke. Nah, dan kemudian diproses oleh KPK. Dan dapat hukuman. Salah satu hal yang terbuka dalam fakta persidangan adalah yang bersangkutan ini polanya tadi membocorkan informasi atau memberitahukan sesuatu itu seolah-olah memberikan masukan-masukan gitu ya kepada orang berperkara dan kemudian ambil uang dari itu. Itu uang yang dia kumpul lebih dari 10 miliar, Pak. Levelnya Robin itu penyidik baru yang saya pun nggak kenal dia. Rasanya saya berbincang nggak pernah. Saya pun dibilang Robin yang mana ya? Saya nggak tahu. Bayangkan Pak, kalau anak baru aja seperti itu, dan saya yakin lah tingkat keahliannya, tingkat pengaruhnya, dan banyak lagi yang lain masih sangat-sangat terbatas gitu. Kalau ketua KPK, apalagi pernah jadi deputi penindakan, nilainya pasti kurang lebih begitulah. Jadi kalau melihat dari berapa kira-kira yang dia kumpulkan dari praktek-praktek itu, kalau benar dia lakukan, sangat besar sekali. Dan ini sebenarnya dengan mudah bisa dikonfirmasi dengan peningkatan aset sebenarnya. Iya. Kan ada dugaan peningkatan asetnya itu luar biasa di 2021-2022 kan. Iya. Dengan aset yang berjumlah begitu, jangan-jangan kalau dikaitkan dengan ini, itu menjadi menarik tuh. Itu yang ketahuan, yang belum masih banyak sih. Bocor halus. Tapi Mas Novel, itu juga jangan-jangan yang menjadi dasar sebagian orang-orang itu mengatakan ini suka menyandera ini dengan mengatakan kasus-kasusnya ini sedang ditangani kayak gitu loh. Jadi ada suara-suara publik yang menyatakan seperti itu yang perlu dikonfirmasi. Tapi ini sangat mengkhawatirkan sekali kalau benar kejadian seperti itu. Ini yang menyandera yang mana nih, Pak? Jadi dengan otoritas yang dimilikinya, Ketua KPK kemudian melakukan upaya tindakan-tindakan yang diduga bisa menyandera pihak lainnya. Iya, sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin dilakukan. Makanya awal-awal penanganan proses perkara ini kita menyampaikan, kita mendesak lah agar Polda agar segera. Tapi alhamdulillah kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang lebih lagi adalah bagaimana tindak lanjut dari penyelesaian perkara ini yang perlu segera. Terus penahanan menurut saya sangat penting. Kalau nggak dilakukan nanti bahaya. Dan yang ketiga, karena biasanya perkara tindak pidana korupsi itu yang paling penting segera ditahan. Agar tidak kemudian bisa membuat pengaruh macam-macam yang mengganggu proses penyidikan
atau berbuat lagi. Apalagi ini ketua KPK kan, yang punya otoritas dan punya jaringan. Betul. Dan diduga jaringannya itu masih bekerja. Ya. Kurang lebih begitulah Pak PW. Sudah dilantik pimpinan KPK. Ya. Orang dari dalam sendiri. Yang Mas Novel tahu siapa dia. Iya. Gimana tuh Pak PW? Pak Nawawi. Iya. Ada harapan? Pak Nawawi sejak pertama kali masuk menjadi pimpinan KPK, beliau mengeluhkan keadaan di mana Firly dominan gitu ya. Terus banyak hal yang nggak cocok. Pernah mau mengundurkan diri waktu itu. Kami tentunya memberikan masukan jangan, tapi tetap berbuat yang sungguh-sungguh. Kali ini kalau kita lihat Pak Nawawi ditunjuk atau dipercaya menjadi pejabat ketua KPK. Jadi sekarang kita tinggal tunggu apakah Pak Nawawi bisa menunjukkan untuk bisa berbuat dengan lebih baik, bisa membersihkan apa-apa yang kotoran-kotoran yang selama ini ditebar kemana-mana gitu kan. Apakah bisa kemudian mendorong agar dugaan tindak pidana korupsi lainnya juga diusut karena ada kewajiban-kewajiban itu. Dan tentunya mengembalikan semangat pegawai KPK bahwa KPK tidak akan mentolerir setiap kejahatan yang terjadi. KPK tidak akan menutupi setiap kejahatan yang dilakukan oleh di internal KPK. KPK budaya untuk zero tolerance, saling melapor apabila ada masalah, terutama masalah pelanggaran atau masalah kode etik berat itu dilakukan. Inilah saatnya Pak Nawawi menunjukkan eksistensinya atau leadership-nya. Karena KPK itu sudah seperti kalau dalam istilahnya dying, sekarat ya, kapal karam bener. Jadi mudah-mudahan salah satu yang penting itu ya Mas ya. Kemudian 3 ya Mas, 1 konsolidasi ke dalam, 2 juga mengundang civil society dari luar untuk bisa membackup itu. Terus penting itu betul. Karena selama Firly jadi ketua KPK, itu sepertinya masyarakat sipil dijauhkan dari KPK. Itu akibatnya kemudian kalau kita lihat hari ini orang-orang yang selama ini bisa membantu KPK dalam pemberantasan korupsi perannya hampir nggak ada. Bahkan penyuluh anti korupsi yang jumlahnya itu puluhan ribu kalau nggak salah. Itu mereka juga mengeluh karena mereka yang selama ini dilakukan proses untuk bisa mendapatkan sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi, perannya jadi seperti kurang digunakan. Dan yang ketiga yang paling penting Mas, konsentrasi dan fokus pada korupsi di tahun politik terutama yang berkaitan dengan bantuan tunai langsung maupun bansos. Dan kita tahu kemudian itu pasti gede banget. Dan ini pasti diduga dilakukan oleh kekuasaan untuk merebut simpati rakyat dengan menggunakan dana publik. Seolah-olah ini kayak political gratification gitu Mas. Itu yang Pak B bilang itu ideal sekali. Saya nggak yakin dengan kondisi KPK sekarang mereka bisa berbuat. Mereka sudah bisa bereskan di internalnya, udah hebat. Hebat. Tapi ini ada informasi ini Mas, Ketua KPK Firly Bahuri dicegah ke luar negeri. Memang harus kan? Iya, jangan dicegah Pak, ditahan aja. Jadi nggak perlu. Kalau ditahan nggak perlu dicegah. Nggak perlu dicegah. Mas Novel udah betul itu. Mudah-mudahan ini didengar. Teman-teman terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.